Kebayang nggak lo tiba-tiba orang yang pengalamannya terbatas, kalau kemampuan bisa digarap, kemampuannya juga kita belum tahu persis. Tiba-tiba jadi ketua umum partai. Ini sebenarnya gempa apa judi? Atau gempanya perjudian? Gue mesti klarifikasi. Itu kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak manusia di dunia ini. Itu hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan itu, dan itu adalah orang-orang terpilih. Kita tuh nggak bisa jealous juga ke mereka, karena kita tidak memiliki kemampuan itu. Bukan karena garis tangan atau garis bapak gitu, bukan? Lo tahu nggak itu kemampuan apa? Apa tuh? Kemampuan milih bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hadir lagi di channel ini dengan orang besar yang hari ini hadir, Henry Satrio. Luar biasa, Henry. Pokoknya gue memantau kamera. Mengatur pergerakan. Sebelah mana kameranya, kan gue perlu nutupin perut. Kemarin katanya baru ketemu menteri besar dari Selangor ya? Iya, menteri besar Selangor itu Amiruddin Syari. Dia datang ke Jakarta, ngobrol-ngobrol aja. Cuma kan dia kan Menteri Besar Selangor, ya saya ajaklah ke Paramadina kan, kasih kuliah umum. Kasih kuliah umum tentang masyarakat madani. Ini Menteri Besar ini dia masih muda, 42 tahun di periode yang kedua. Kayak lu dong, besar dan muda. Ya, tapi mudaan dia. Dia udah di periode kedua, 42 tahun. Jadi kalau dihitung mundur kurang 8, waktu jadi menteri itu usianya 36. Gitu ya. Ini sebenarnya berkaitan loh. Sekarang nih banyak orang-orang muda yang lagi dimunculin. Iya. Makanya 1 minggu terakhir ini ada judi dan gempa yang menyatu jadi satu. Katanya mau ngomongin tepi-tepi jurang. Bukan tepi jurang. Kebayang nggak lo tiba-tiba orang yang pengalamannya terbatas, kalau kemampuan bisa digarap, kemampuannya juga kita belum tahu persis. Tiba-tiba jadi ketua umum partai. Ini sebenarnya gempa apa judi? Atau gempanya perjudian? Gue mesti klarifikasi. Itu kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak manusia di dunia ini. Itu hanya segelintir orang yang memiliki kemampuan itu, dan itu adalah orang-orang terpilih. Kita tuh nggak bisa jealous juga ke mereka, karena kita tidak memiliki kemampuan itu. Bukan karena garis tangan atau garis bapak gitu, bukan? Lo tahu nggak itu kemampuan apa? Apa tuh? Kemampuan milih bapak. Baru gue bilang gitu. Tapi yang lebih keren sebenarnya bukan hanya dia orang itu, Hen. Siapa yang mendapatkan dan punya ide tentang perjudian dan gempa itu? Kalau menurut gue sih itu udah perintah ya. Jadi gini loh, gue sih ini ya. Ini gue kadang-kadang kan saya ini Mas Boyo mikirin gitu. Ini kan ngomongin Kaisang kan, bener kan? Ini kan belum spill kan? Nggak, soalnya takutnya yang lain. Nggak, ini ada 3 gempa dan judi. Satu, terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum PSI. Satu itu. Terus kedua, juga ada pertemuan antara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dengan Habib Rizik. Terus ketiga, ada isu poros yang akan mengecil, bukan membesar, porosnya mengecil gitu. Nah, itu kan yang menarik. Terus yang keempat adalah isu yang kemarin pasca deklarasi, ada kejadian di Sulawesi Selatan, Makassar. Sementara penuh. Sementara Pak Ganjar di DKI sedikit tambah lagi, sedikit sekali. Itu udah penuh banget, sedikit sekali. Nah, ini semuanya kita harus ini gempa atau sedang ada perjudian yang luar biasa. Ini mesti dilihat nih. Kita mulai dari yang muda ya. Itu kalau masuk dari yang muda. Oke, dibalik KO loh. Mas Kaisang itu emang canggih lah, maksudnya emang garis tangannya gini deh. Kalau menurut gue ya, PSI, kemudian Mas Kaisang, udah nggak apa-apa kok. Saya jadi ketua umum karena saya anak Pak Jokowi. Nggak apa-apa, swear. Ini Hensat bilang nggak apa-apa. Itu emang udah nasib biasa lo, aja kali gitu ya. Biasa udah aja. Nasib lo, Bos. Iya. Ya udah, jadi nggak usah ditambah-tambah, ini punya kompetensi ini, punya kompetensi itu. Mengelola sekian banyak startup. Emangnya kalau bukan anak presiden, punya modal startup segitu banyak bisa? Bisa. Dan ada berapa banyak orang yang punya startup begitu banyak, tapi kagak jadi gitu. Udah lah, jadi berhenti untuk mendiskusikan hal lain.
selain Kaisang anak presiden. Jadi ketua OSIS itu, Bos. Lo mesti daftar. Yang kedua, lo LDKS, men. Apa itu LDKS? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Itu dibagi menjadi 3 lagi tuh LDKS. LDKS 1, pembekalan sepulang sekolah dari kakak-kakak kelas. LDKS kedua, ini pas weekend, kakak kelas plus guru-guru. LDKS ketiga, pembantaian yang di Cibubur, men. Bukan pembantaian apa, digojlok. Bahasa kita dulu digojlok ya. Digojlok di biasanya dulu Cibubur. Dan itu sama sekali tidak dialami, kan? Nggak ada, udah belum bentar dulu. Udah nih selesai LDKS, kepilih nih calon-calon ketua OSIS. Dia mesti keliling tuh ke kelas-kelas, cari suara. Kalau saya jadi ketua OSIS, setiap hari Jumat, minggu kedua, kita libur. Misalnya gitu. Lu bukan lagi nyeritain Anies Baswedan nih, kan jadi ketua OSIS, bukan? Gue juga ketua OSIS. Ya maksud gue, jadi ketua OSIS itu ada jenjangnya juga. Nah, kalau ini memang luar biasa. Jadi anggota 2 hari, kemudian dia akan jadi ketua umum. Ya udah, nggak apa-apa. Anak presiden, cuma pertanyaan saya. Jadi kalau teman-teman anggota PSI ada yang nonton, bisa juga menjawab pertanyaan ini dengan menulis di kolom komentar ya. Ada nggak anggota PSI pada saat Kaisang ditunjuk yang protes? Kan itu anak-anak muda cerdas-cerdas. Masa nggak punya daya kritis? Kalau emang dia... Lu jangan menghina lu. Lu bertanya ya, bukan menjudgment, bertanya. Gue pikir lu ini kan membuat judgment. Katanya kan anak-anak muda. Iya. Tapi kalau bukan judgment, bertanya, bukan menjudgment. Kok nggak ada yang nanya, nggak ada yang protes? Kemana daya kritisnya? Tapi kan beda antara kritis dan krisis cuma di S sama T aja. Kritis sama krisis. Ya, menurut saya kan tepuk tangan semua. Itu kan untuk memaklumi. Sehingga PSI itu ini partai politik atau fans club sebetulnya. Terus kemudian kesimpulannya gue apa? Ini nggak apa-apa, boleh, kan terserah situ aja. Terus kemudian kita buka kan, ada ART-nya PSI itu ketua Dewan Pembina atau Dewan Pembina terserah lah dia mau. Itu punya keputusan yang luar biasa, privilege yang dia bisa memutuskan apapun. Jadi kalau misalnya kemarin giring ya, ring, lo ketua ya. Oh iya bos, siap. Jadi kayak seperti pemilik perusahaan nunjuk CEO gitu. Oke. Nah ini mudah-mudahan teman-teman PSI juga ada yang lihat. Jadi kalau ada yang nggak setuju atau mau buka-bukaan ada ART, ya. Mari kita diskusi sama bareng-bareng. Kita undang aja di sini ya. Kita undang diskusi gitu ya kan? Ya nanti kita undang Gutu Romli lah. Udah nggak di PSI, udah nggak di PSI bos. Oh gitu ya? Udah nggak di PSI lagi. Si Rian Ernest udah nggak di PSI juga. Siapa lagi tuh? Maksud lu orang-orang yang cerdas itu keluar dari PSI? Banyak yang udah nggak di PSI. Si misalnya Rian Ernest ya mungkin cerdas. Kalau Guntur Ramli gitu kan juga menteri. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi diakui aja ke publik. Oke. Nah, sekarang gue bahas juga ada yang tapi artinya juga pesan yang lain jangan terlalu membuat justifikasi macam-macam malah kelihatan pencitraannya gitu kan. Udah nggak apa-apa. Kita juga mafhum kan. Oh ya udah dia jadi ketua karena emang anak presiden, ya nggak apa-apa juga. Apa kualifikasinya Kaisang? Anak presiden. Tadi saya tergugah loh, tertarik dengan isu itu tuh. Dewan Pembinanya punya kekuasaan yang sangat otoritatif, luar biasa gedenya. Kita baca. Itu kerajaan atau PT ya? Kan ada 2 tuh yang punya. Iya. Ini nih, jadi nanti kan kita bisa ngeliat ini penting nih. Terus kita cari. Jadi kalau bikin partai mesti kayak gini kan artinya. Iya, sehingga nggak digangguin orang. Sebentar. Ini ada yang nulis nih. Oh, lu mengutip dari yang lain nulis. Mesti lu baca anggaran dasar. Dia bilang gini nih. Tercantum dalam akta pendirian dan ADRT PSI disepakati bahwa mekanisme keputusan tertinggi bukan di Kongres, tapi di tangan Ketua Dewan Pembina yang dijawat oleh Jeffrey Giovanni. Kita buka sekarang ADART-nya PSI. Googling dong. Jadi bukan di tangan anggota, bukan. Di tangan Ketua Pembina. PSI. Yayasan kayaknya nih.
Perusahaan. Ngeri kali. Struktur partai terdiri dari satu, Dewan Pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai. Nah, tuh bukan Kongres, Bos. Dewan Pembina. Nih ya, bab 7 Dewan Pembina. Dewan Pembina adalah pengambil keputusan tertinggi Partai Solidaritas Indonesia. Dewan Pembina terdiri dari seorang ketua dan sekretaris ditambah anggota-anggota. Nah, itu ya, Dewan Pembina, keanggotaan Dewan Pembina. Nah, keanggotaan Dewan Pembina berkedudukan hukum tetap dan permanen seumur hidup. Jadi kalau lo udah masuk Dewan Pembina seumur hidup di partai itu pasti lo nggak diganti-ganti, men. Dewan Pembina lo. Keren nih. Kecuali jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia. Jadi selama lo masih ada di partai itu, dia seumur hidup tuh jadi lebih kerajaan daripada kerajaannya. Canggih, men. Masya Allah. Dewan Pembina memiliki kewenangan untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan partai di semua jenjang struktur partai. Jadi lo udah capek-capek ini ya, diskusi segala macam gitu, masuk ke Dewan Pembina, kagak setuju. Kalau gitu bukan hanya punya otoritas, otoriter juga gitu kan? Luar biasa ini, man. Ngeri sedap nih. Keputusan Dewan Pembina bersifat final dan internal partai. Jadi kalau misalnya sekarang kan itu kurang kalau dari sisi hukum tuh, Bos. Final dan mengikat dong mestinya. Gitu ya? Itu baru cuma final aja, tidak mengikat. Bersifat final dalam internal partai. Gitu. Agak ada yang kurang mesti direvisi tuh. Final dan mengikat. Dan kalau mau lebih kuat dan tak bisa diganggu gugat. Enggak, ini kan tanggung loh, Bos. Tadi kan Dewan Pembina tidak sampai seumur hidup, tambahin aja lagi kata-kata itu kan jadi lebih kuat gitu loh. Kasih tahu. Ya. Jadi maksudnya saya, ini mestinya pemilih PSI juga memahami ini. Ini mohon maaf ya kalau saya mengutip, misalnya gue ngebaca ADRT yang nggak benar, kan gue ngeceknya kan di Google. Karena barangkali kan ada perubahan-perubahan, Jadi bukan cuma itu juga, kali aja kan ternyata ini fake situs gitu kan, situs yang harusnya bukan PSI. Jadi tolong diklarifikasi. Jadi harus ini yang saya baca. Ini yang saya baca. Kita khawatir ini salah. Kalau benar kecelakaan banget tuh. Kalau benar itu terserah. Gitu. Terserah. Kalau benar kan terserah. Kan kita bukan orang yang berhak atur PSI. Jadi emang kondisinya begitu. Tapi karena partai, publik harus tahu kan gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian misalnya kemarin tuh tiba-tiba giring ditunjuk. Orang-orang yang lain bingung. Ya udah lo bingung aja sendiri, baca aja di RT lo. Gimana Dewan Pembina mengatur-ngatur itu. Jadi memang luar biasa sekali. Tapi kalau dikasih konteks, ini kalau ngomongnya jadi anggaran dasar mulu. Kalau dikasih konteks politik, kenapa pilihannya tuh kepada Kaisang? Karena harus ada political justification-nya. Nggak ada, udah itu anak presiden. Jadi tapi begitu dia kan gini ya, dia terima KTA itu di rumah Pak Jokowi. Mas Kaisang, itu di rumah Pak Jokowi tuh. Udah pernah belum? Makanya jangan ke Prabowo terus. Sekali ke Jokowi. Biar pernah ke rumahnya. Gitu ya, betul. Kalau udah setuju. Aku setuju aja. Kalau udah pernah ke rumah Pak Jokowi itu tahu tuh rumah Pak Jokowi. Anies gue udah pernah kalau ke rumah Pak Jokowi udah. Belum pernah gue. Anies mah gue nggak kaget. Itu rumah rakyat, rumah gubernur kan, bukan rumah presiden soalnya. Nih, jadi begitu dia terima KTA, saya sih udah langsung yakin pasti besok jadi ketua umum. Kan saya spill tuh, wah ini Senin jadi ketua umum nih. Wah langsung berisikan, lu tau dari mana kan wartawan-wartawan itu. Kan secara intuisi politik nggak perlu analis sekelas Hensat lah. Apalagi itu diantar oleh sebagian pimpinan kan. Untuk memahami bahwa Kaisang bakal jadi ketum, kan mudah. Begitu jadi ya udah nggak apa-apa juga. Kaisang punya kapasitas, saya yakin punya kapasitas. Ya kita tunggu aja, apalagi kan Bapak. Saya masih ingin tahu ini justifikasi politiknya. Ini kalau diangkat terus apa kepentingannya? Kalau dia anaknya Pak Jokowi terus apa kepentingan itunya? Ini kan yang mesti kita lihat kan. Kalau menurut gue, lu jangan cuma anggaran dasar lu persoalkan tuh haknya PSI. Itu hak PSI, gue cuma bacain. Gue enggak. Nih, ini adalah langkah jenius seorang Joko Widodo dalam berpolitik. Dia tuh jenius sejak awal keluar memperkenalkan diri kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai sosok yang sederhana. Jenius. Jadi orang berpikir ini orang
pikiran ini sederhana untuk memajukan Indonesia aja. Ternyata dia juga sederhana banget gitu. Wah kalau gitu setelah saya selesai jadi presiden gimana? Itu kan langkah sederhana. Itu jenius loh. Akhirnya Pak Jokowi, Mas Gibran, saking jeniusnya kan, 6 presiden sebelumnya tidak pernah melakukan langkah ini. Nggak pernah mikirin itu. Autentik betul nih. Ini jenius. Dan semua orang nggak ada yang bisa menduga. Begitu Mas Gibran jadi wali kota Solo, Mas Bang Bobi jadi wali kota Medan, semua orang kan tepuk tangan tapi pelan-pelan. Terus dicolek kan sama yang itu yang garis kerasnya Pak Jokowi itu. Langsung tepuk tangan kencang. Itu jenius. Nah, terus saya ditanya, ini Kaisang juga. Ini kurang jenius. Ada yang bilang, loh, kalau memang dia anak presiden, kenapa dia nggak jadi ketua Golkar? Orang nggak ngerti politik. Pertanyaannya begitu. Golkar begitu-begitu, struktur rangka itu kuat. Pendekar semua isinya. Maksud lo PSI nggak kuat? Nggak kuat lah. Orang baru. Tapi tokohnya nggak ada. Terus pendirinya patuh banget sama Jokowi, tegak lurus. Gitu. Ada lagi pendapat begini, Bos. Ini sederhana. Sebenarnya Pak Jokowi sedang mengirim pesan. Mengirim pesan kepada Mbak Mega. Ini langkah-langkah ini kan gitu dong. Harus dilihat seperti itu. Ini lagi pesan nih. Aku bisa sebagai petugas partai yang selalu terus-menerus mendapatkan perintah, saya bisa membuat gerakan-gerakan yang tak pernah diprediksi dan diperkirakan. Karena kan ada di partai PDI yang saya dengar katanya kan, kalau ada yang keluar melompat di luar pagar, walaupun cuma istrinya, putusannya jelas, Bos. Pecat. Ini nih pemirsa yang saya bilang tadi pinggir-pinggir jurang. Gini. Apanya yang di pinggir? Hubungan Pak Jokowi sama Bu Mega itu baik-baik aja. Jadi ini Mas Kaisang ke PSI ini bukan dalam bentuk perlawanan Pak Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau perlawanan itu kan disakiti, Bos. Lo dilukai, maka lo ngelawan. Ingat kan? Semut pun akan menggigit bila disiksa. Ini bukan bentuk perlawanan. Pak Jokowi memang disakiti oleh PDI Perjuangan? Enggak. Makanya saya bilang ini hubungannya baik-baik aja. Pak Jokowi itu menerima nikmatan yang luar biasa dari PDI Perjuangan. Gimana mau ngelawan? Dia sendiri aja 5 fasilitasnya. Wali Kota Solo 2 periode. Gubernur Jakarta, Presiden 2 periode. Jadi dia disungguh-sungguh difasilitasi. Belum lagi Mas Gibran, Bang Bobi, 7 fasilitasnya. Masa ya disakiti? Jadi lo nggak percaya? Nggak, ini mah hubungannya baik-baik aja. Tapi kalau terus ini berarti tidak perlu dipecat dong? Ini kan kayak loncat. Nah ini kalau kita bicara tentang rasa terima kasih dan loyalitas ya itu nanti di tempat yang lain ya. Punchline-nya di situ rupanya. Tapi ini hubungannya baik-baik aja. Jadi kalau menurut saya, ini ntar saya ke pertanyaan Mas BW tadi. Jadi karena hubungannya baik-baik saja, hati-hati sahabatnya Pak BW, Pak Prabowo itu. Jangan kegeeran sekarang. Bisa jadi nanti Pak Jokowi ini kadang-kadang politiknya nih gabungan antara supir bajai dan mak-mak naik motor. Maksudnya apa nih? Supir bajai kan mau belok-belok aja nggak ngasih sen. Ya kan? Emak-emak ngasih sen ke kanan, belok ke kiri. Gitu kan? Nah ini sekarang nih, ini ada si emak-emak ini udah di jalur kanan, kita pikir mau kanan, tiba-tiba dia ke kiri. Itu bisa jadi. Itu kalau di kerangkanya dijadiin satu, politik emak bajai gitu. Iya, bagus. Jadi maksudnya tiba-tiba di ujung, di finish, itu tiba-tiba belum sampai finish bisa berbelok. Kenapa hal itu saya indikasikan? Karena sampai hari ini, dua-duanya belum punya pasangan. Nah itu nanti kita ke topik yang lain itu. Nah ini kembali dulu nih ke Mas Kaisang. Tahu nggak semalam saya di Metro TV sama Mbak Sheryl, PSI juga nih, PSI garis keras lah. Dia bilang begini, ini saya bilang, lu kenapa lo spill tuh informasi yang itu? Jadi begini, kan konvensionalis PDI Perjuangan bilang, Pak Jarod kalau nggak salah, kalau sudah beda kakak nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, terus kan saya challenge. Lah tapi kan itu ngasih rumahnya di rumahnya Pak Jokowi. Kalau beda kakak ya jangan di rumah Pak Jokowi lah. Di mana sih? Simbolik banget gitu ya? Iya. Di SSC Merdeka juga boleh. Gitu kan. Saya bilang nggak boleh. Kan boleh-boleh aja. Tapi kenapa di rumahnya Pak Jokowi?
kan Kaisangnya nggak punya rumah. Iya ngerti belum punya rumah katanya loh. Kita kan harus positive thinking kan, masa baru nikah tuh pembina startup yang rendah hati iya gimana, udah kita percaya aja. Ya tapi kan nggak harus di rumah Pak Jokowi. Bisa tempat lain. Oh enggak, memang begitu ya udah. Dia ngomong, emang kenapa sih Kaisang? Kaisang itu mengaku dari 2019, waktu pemilu 2019, itu nyoblosnya PSI. Itu dahsyat itu. Sudah, lo kenapa spill? Ada di Metro tuh, lo nonton aja. Gimana sih? Orang udah jelas-jelas di PDIP itu melarang. Kalau dari satu keluarga beda partai. Ini nyoblosnya PSI gitu. Dan larangan itu juga jadi aneh loh, Bos. Kan partai demokratis. Tapi kok keluarga tidak diberikan ruang yang demokratis kan? Mas BW ini suka lupa tanda bintang ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Syarat dan bintang itu. Wah, syarat dan ketentuan berlaku. Sama kayak PSI kan bilang, kami demokratis. Demokratis apa? 2 hari anggota terus kemudian langsung jadi ketum. Syarat ketentuan berlaku. Tapi dia masuk karena ini teman solidaritas. Nah, ya itulah gitu kira-kira. Jadi kalau saya sih udah selesai lah. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik tuh Mas BW tadi, ini tuh mau apa sebetulnya? Saya bilang ini kan kejeniusan. Nah PSI ini, kenapa PSI? Karena satu, tokohnya nggak ada. Terus kemudian kalau lo mau membesarkan, memang besarkan dari yang kecil. Nggak ada besarkan Golkar, Kaisang jadi ketum Golkar. Tujuannya mau membesarkan Golkar. Apalagi, men? Iya. Ilusi kalau gitu. Iya. Kalau membesarkan itu memang yang kecil atau yang tidak mungkin dibesarkan olehnya, gitu ya. Misalnya dibesarkan Partai Umat, Kaisang ketua umum, nggak mungkin. Nggak mungkin tuh, Bos. Karena udah ada yang besar di situ. Udah ada yang besar. Dan secara garis kan berbeda. Jadi kalau mau digedein PSI, bener. Yes. Tapi kita mesti berhenti di situ, Hen. Kita masih ada isu 2 poros nih. Masih ada isu 2 poros, pertemuan Caimin dengan Anies dan Habib Rizik. Coba kita switch sedikit lah. Ada apa? Ada nego apa dengan Mas Kaisang? Begitu kita mulai panas terus Anda ganti topik. Enggak, maksud gua ini seolah-olah gempa itu hanya ada di Kaisang, padahal ada gempa-gempa yang lain, dan itu tidak fair dong kalau tidak melihat gempa-gempa yang lain. Justru apa urusannya ini dengan 2 poros? Nah, ini benar. 3 poros. Jadi kan orang bilang bahwa wah ini Kaisang ke PSI pasti akan dukung Prabowo. Ternyata begini, PSI ini politiknya wow juga. Agustus 2022, Grace Natali bilang menarik dukungan pada Pak Prabowo kalau nggak salah. Ganjar Prabowo? Ganjar. Menarik dukungan Ganjar. Hati-hati lo ngomongnya lo. Atau merevisi dukungan terhadap Mas Ganjar untuk mendengarkan lagi rakyat. Gitu. Terus kemarin dia bilang dia membantah, enggak, saya nggak pernah menarik dukungan pada Mas Ganjar. Gitu. Jadi artinya dia tetap pasang kaki di situ. Nunggu arahan aja. Tapi ini PSI masih mending lah. Agak bingung orang. Projo yang agak aneh. Kemarin saya di CNN tuh bareng Sekjen Projo. Dia mau ngadain rakernas untuk menentukan Projo ini akan mendukung siapa? Akan mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo? Tapi dia spill duluan. Capres yang akan didukung oleh Projo yang berinisial P. Saya bilang betul Projo, lo kebanyakan duit atau gimana? Udah spill, dia akan dukung presiden yang inisialnya P, tapi masih pengen bikin rakernas. Kan kebanyakan duit, Bos. WA grup aja lempar. Projo dukung. Tapi P juga bisa menimbulkan masalah juga tuh, Bos. Prabowo apa Pranowo? Kan beda dua. Ya kan Pranowonya 6 belakang. Iya kan inisial juga kan. GP. P besar, P kecil kan bisa. P1, P2. Artinya memang yang tegak-tegak lurus ke Pak Jokowi, yang memang hidupnya tergantung Pak Jokowi, ini gue terus terang gitu aja lah. Ini ya udah nggak bisa mutusin dia, tungguin Pak Jokowi. Ya. Ngapain bikin munas dan macam-macam itu ya? Tapi dramanya menurut saya, dramanya nih bisa begini, Prabowo terus. Di ujung baru belok.
belok Jokowi. Pak Jokowinya belok ke Ganjar. Karena saya sadar Pak Jokowi ini kan menurut saya ini orang baik lah, ngerti tahu terima kasih lah. Masa iya gitu ke PDI kan? Menurut gue sih ini drama politik yang kita harus hati-hati juga. Emang ada yang spill, wah, Mas Encat, itu waktu Kaisang ketua umum PSI, Bu Mega tuh marah-marah sama Jokowi. Gosip, emang lihat situ. Katanya begitu ya, kalau katanya nggak usah ceritain lah. Itu kalau dihukum namanya diaudit tuh keterangan yang tak harus, tak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup. Gue yakin juga, walaupun Pak Jokowi banyak terlihat ke Pak Prabowo atau terlihat berkuda, ini ujung-ujungnya ke Ganjar juga. Jadi seperti episode-episode sebelumnya. Ini dramanya drama Korea banget nih. Iya, begitu Pak Jokowinya ke Ganjar kan, episode sebelumnya kan kita udah pernah bahas kan. Tiba-tiba Pak Prabowo naik kuda. Udah belok ternyata. Saya gimana? Hati-hati loh, omongan lo tuh agak bertuah loh. Lo kemarin bilang, Cak Imin gua parkir aja. Pindah. Pak Cak Imin dengerin lo tuh, daripada gua diparkir. Pindah. Tapi ini kalau Pak Prabowo ya, misalnya Pak Jokowi pindah lagi ke Ganjar atau memang menyatakan dukungannya, saya nggak pernah pindah kok, saya selalu ke Ganjar gitu ya. Kan nanti siang ini kan hari Jumat nih, pemirsa. Rakernas PDI Perjuangan tuh. Kita lihat Pak Jokowi datang nggak? Kalau menurut saya sih datang deh. Nah, kalau Pak Jokowinya tetap ke Ganjar itu Golkar tuh bisa pindah. Golkar pindah kan Pak Prabowo nih nanti tinggal sama PAN lah ya. Ada dong yang lain. Ada PBB. Ya, kan nggak masuk Senayan PBB. Iya. Cuman suaranya tetap ada dong, Bos. Iya, tapi kan susah lah. Iya, walaupun ada. Jadi Prabowo sama PAN aja. PI Prabowo Erik mungkin. Karena PAN Erik ya ini. Yang repot itu kalau udah tinggal berdua Prabowo sama PAN, Gerindra sama PAN, Pak Jokowi bilang ke Pak Erik, kamu jangan maju di situ ya. Itu repot tuh. Langsung ada Zulhas lu gimana? Iya kan, bukan sama Zulhas Mas. Begitu tinggal Gerindra, PAN, Erik nggak boleh maju mendampingi Pak Prabowo, jadi harus tetap di kubunya Ganjar. Nah ini kan tiba-tiba PAN tak sengaja lewat depan rumahku, Desi Ratnasari. Desi banget. Asik juga tuh. Itu plot twist, Bos. Terus apa hubungannya? Gue belum nyambung nih. Jadi gini. Nyambungin tapi gak nyambung. Jadi gini, dua pasangan itu, dua poros itu bisa terjadi, ya. Kalau misalnya Pak Jokowi ke Ganjar, maka ini bisa saja tetap 3 poros, tapi dukungan Pak Jokowinya pindah ke Ganjar. Nah, dua pasangan juga bisa diartikan Pak Prabowo-nya bergabung dengan Mas Ganjar. Bisa jadi Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo gitu kan. Ini syaratnya kalau Pak Prabowo Pak Ganjar bergabung ini syaratnya 3. Yang pertama, Pak Jokowi setuju, Bu Mega setuju. Yang kedua, Bu Mega setuju, Pak Jokowi setuju. Yang ketiga, Bu Mega dan Pak Jokowi sama-sama setuju. Ini baru bisa kejadian nih, bergabung. Gitu ya. Tapi kan Pak BW paham lah. Bagaimana karakter Pak Prabowo sesungguhnya kan. Dia ini kan independen dan mandiri. Jadi kalau kemudian dia diajak bergabung dengan Ganjar, saya yakin responnya itu seperti yang di UGM. Tunggu. Gitu kan? Saya mau jawab. Gitu kan. Jadi menurut saya agak susah. Nggak gebrak-gebrak meja lagi, nggak ya? Nggak. Itu agak susah. Makanya, ini saya deg-degan nih. Ini mohon maaf nih Pak BW ya. Saya harus fair sebagai analis politik. Kalau dua pasang calon itu kejadian, justru yang terjadi, ini sangat mungkin justru adalah Prabowo dan Ganjar. Kenapa saya katakan itu? Calon presiden yang paling fragile, yang paling rapuh. Tapi sebelum dilanjutin, artinya tuh Pak Jokowi itu kingmaker banget ya. Dia yang akan menentukan kan, bukan Mbak Mega kan yang akan menentukan sepenuhnya. Bu Mega sudah jadi queen maker, Pak Jokowi juga kingmaker. Hidup ini kan harus berpasangan. Perlu dibuka coba ayatnya apa, Ful? Manusia harus berpasang-pasangan tuh. Kan ada tuh. Anissa. Iya, Anissa itu kan yang sering di. Iya. Jadi memang ada queen maker, ada king maker. Dan itu untuk pernikahan juga kan ayat itu kan. Berpasangan.
Jadi maksud saya, Bu Mega jadi queenmaker, tapi kingmakernya Pak Jokowi. Tapi yang lebih ini mana? Yang king apa yang queen? Sama aja, karena dua-duanya memainkan peran penting. Gitu kan? Ya kan kalau gua milih queennya ntar ditunjuk-tunjuk saya di rumah. Kan pernah Mas sendiri ngomong kan queen lebih berperan kan? Tapi dari sisi itu siapapun yang ditunjuk dialah petugas partai, baik ditunjuk oleh Pak Jokowi maupun ditunjuk Mega. Dua-duanya itu tetap petugas. Tapi bukan boneka loh, petugas. Petugas. Makanya I have to say, keren juga loh. Orang selatan. Dan ini kan udah mulai senja-senja. Ini studio kita di selatan. Lanjutin yang tadi itu. Nah, jadi I have to say, saya tuh harus katakan gue gak pantas ngomong pakai bahasa Inggris. Saya harus katakan bahwa di antara 3 calon presiden, di antara 3 pasangan ini, yang paling fragile itu memang Mas Anies. Anies Baswedan. Kenapa? Prabowo begitu-begitu, ketua umum partai. Dengan PAN dia bisa jalan. Ganjar Pranowo, kalaupun nanti kemudian PDI meralat keputusannya bukan Ganjar, tapi tetap ada calon presiden dari PDI. Karena PDI mempunyai hak sendiri itu. Dengan jumlah suaranya itu dia bisa. Nah, Mas Anies ini memang belum. Oleh karena itu, pasangan ini memang sangat tergantung dari keputusan KPU nanti. Itu baru tenang, itu baru baru gitu. Artinya nanti ketika pendaftaran lah ya, itu sampai nanti pendaftaran calon itu situasinya masih fragile banget. Kayak kan bilang, kami akan, nih pasangan Anies Mohaimin kan bilang, kami akan mendaftar di hari pertama. Ya bener. Supaya nggak ada gempa. Kalau bisa di loket buka jam 8, jam 7 udah di situ. Tungguin. Kalau perlu mastiin petugas loketnya itu nggak lagi izin, nggak kerja, atau cuti tiba-tiba, loket kagak buka. Bos, tapi analisismu itu kan analisis yang hipotesisnya itu adalah berdasarkan jumlah threshold dari ini. Cuman kalau lihat elektabilitas, itu kan beda lagi tuh, Bos. Survei lo ngomong apa soal elektabilitas nih? Katanya setelah deklarasi ada yang naik, ada yang turun, ada swing voter yang naik. Itu juga penting untuk dilihat. Jadi poros-memoros tuh harus juga dikaitkan dengan itu dong. Jadi mentang-mentang udah gua bocorin. Jadi gini, 61,3% kan pernah saya bahas. Suka gerakan perubahan, Leading Research juga gitu. Nah, tapi memang kalau untuk elektabilitas, Mas Anies ini masih peringkat ketiga. Masih peringkat ketiga. Walaupun angkanya udah naik. Tapi memang sejak bersama Muhaimin, elektabilitasnya meningkat. Dan satu lagi ternyata, orang-orang yang belum memutuskan, dan masih bisa berubah, itu juga naik. Jadi, di satu sisi, Anies Baswedan naik nih, yang milih banyak. Terus satu sisi, sama Muhaimin ya. Ntar dulu deh, Gua tadinya sebelumnya gue udah milih nih. Kok ini yang Muhaimin nih kelihatannya boleh juga nih. Ntar dulu deh yang ini deh. Gue merhatiin ini dulu nih. Nah, kalau gitu ada 2 nih. Meningkatnya Anies Baswedan dan Muhaimin ini meningkat tajam atau meningkat landai? Itu kan ada pertanyaan juga tuh. Yang penting survei lo ngomong apa? Yang penting meningkat. Tajam nggak? Gini. Kalau naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5 waktu itu, dari kelas 5 ke kelas 6 SD. Kan kagak apa-apa kan nilainya. Gitu-gitu juga kan nggak apa-apa. Tapi kan ada kelas akselerasi, naiknya bisa 2 tingkat, 3 tingkat. Ini belum lah, tapi naik. Nah, hanya kan begini ya, kenaikan Anies Mohaimin itu artinya ada yang turun kan, yang di atas naik. Tapi yang naik itu, jadi ini fenomena menarik. Begitu Anies Mohaimin, saya langsung pilih, itu ada tuh. Begitu Anies Mohaimin, tadinya dia udah punya pilihan. Anies Mohaimin nih, ntar dulu deh, gue lihat dulu nih, gue bisa jadi kesini. Iya. Jadi swing votersnya meningkat. Tadinya orang yang sudah memilih dia menarik dukungannya, gitu kan? Jadi ketidakpastiannya itu masih meningkat. Dan ada orang-orang yang tadinya angkanya udah stabil, sekarang turun. Jadi gini, ini bisa jadi memang angka-angka orang yang bisa berubah ini akan naik terus. Karena kalau dari surveinya Kedai Kopi itu ada 3 waktu tuh mereka menentukan pilihan. Nantinya H-7, H-3, dan di hari H. Jadi di hari H dia bisa periode kritikalnya di situ tuh. Ya, itulah dia. Nah itu ya mungkin masih panjang lah nih ceritanya. Jadi terus kan ada yang bilang gini, loh itu survei-survei itu gimana sih kok nggak menjawab
fenomena Makassar kemarin. Nah, itu juga tuh. Anies Baswedan membludak. Anies Muhaimin itu membludak. Nggak, lu jangan bilang membludak dong, nggak enak. Sangat membludak sekali. Oh ya, sangat membludak sekali. Kan besok di Jalan Harupat tuh ada apel siaga. Itu bisa jadi membludak. Oh, Jawa Barat, bos, itu kandangnya PKS. Pasti banyak banget tuh. Terus kemudian, kok surveinya tetap nomor 3? Nah, ini nih surveyor apa maksudnya nih? Makanya tahu nggak bedakan sensus sama survei kan gitu? Ada ahli yang ngomong itu lagi, bos. Tapi bandingin Pak Ganjar di Jakarta, hari yang sama gitu ya. Padahal di pusat keramaian yang namanya Car Free Day itu nggak kelihatan ngebludak gitu. Mas BW, apa jalannya kebesaran? Kan bisa juga tuh jalan Tamrin kan besar banget, bos, ketimbang jalan itu. Mas BW seumur-umur berapa kali ikut Car Free Day? Ada sekitar 4-5 kali lah. Iya kan tiap hari kan? Ya bisa aja pendukungnya Ganjar pas hari itu lagi pada tidur. Oh. Nggak, maksudnya, saya bukan belain Ganjar ya. Maksudnya gini loh, ini secara matematika aja. Itu yang di Makassar membludak bener. Luar biasa dukungan, bener. Misalnya nih, hasil survei Kedai Kopi, Mas Anies di angka 20-an lah ya. Itu gue nggak boleh ngecil-ngecilin ya, gue beneran aja, 23 hampir 24. Kan prinsipnya Mas Andi jelas, jangan membesarkan yang kecil, jangan mengecilkan yang besar, tapi kita harus membesarkan yang kecil. Nah, itulah. Itu, ya kalau matematika gampangnya 20 nih, kan pemilih itu jumlah pemilihnya kan 204 juta, anggaplah 200 juta. Oke, 200 kalau kemudian juta. Mas Anies ada di angka 20-25%, itu anggaplah sekitar 20 berarti 50 jutaan. Ya. 50 jutaan pemilih saat ini ya, yang menurut lembaga survei. Itu kan kalau ngumpul semua penuh, men. Jadi kalau 1 juta wajar lah, karena memang ada 50 juta. Ada 50 juta mendukungnya. Jadi maksud gue jangan gear-gear amat juga mendukung Anies bahwa wah, ini udah masih banyak nih. Ya kita sih senang-senang aja banyak ya. Cuma artinya nih para pendukung Anies masih perlu kerja keras. Yes. Kenapa? 2 lawan Anda itu penguasa. Jadi segitu doang tuh. Dan kalau 50 juta itu masih perlu 20 jutaan lagi ya untuk aman di 35%. Iya, kalau mau lolos kan lolos putaran kedua. Hitungan matematika lagi kan. 3 pasang calon, kalau mau aman ya 35 lah. 35%. Lolos ke putaran kedua. Karena kalau Anda 35, yang lain hanya ada 1 pasangan lagi yang bisa di atas 35. Anda belum. Tapi sementara pasangan yang lain itu mempunyai seluruh instrumen kekuasaan yang bisa mengkooptasi itu. Oke. Emangnya lawannya Mas Anies kemarin nggak ngelihat tuh? Makassar banyak. Ngelihat kan? Ngelihat, dan dia membuat strategi, dan ini baru kan? Apa yang Mas Anies nggak punya, tapi 2 pasangan lainnya punya? Menurut Mas BW apa? Yang udah disebut sama Mas Anies dukungan pemodal. Bukan. Bansos. Setuju gua. Bansos tuh 2 lawannya Mas Anies punya. Kenapa? Karena mereka masih di pemerintahan. Minimal Pak Prabowo masih di pemerintahan, PDI-nya kan pemenang pemilu. Iya. Jadi kalau kemudian wah banyak tuh, bener banyak. Cuma hati-hati sama yang ini. Ini kan yang 2 ini di berbagai survei 30-an%. Gitu ya. Jadi hari ini mereka masih memegang instrumen keuangan untuk mendorong bansos. Tapi kan Anies waktu jadi gubernur DKI juga bansosnya kuat, bos. Iya, tapi kan dia udah nggak jadi gubernur. Oh iya, baik. Oleh karena itu, ini perjalanan masih jauh. Masih jauh. Jangan kemudian dilihat Makassar mau bludak, terus kemudian besok misalnya Jalan Harupat, saya kan mau bludak juga. Iya, pasti mau bludak. Marilah kita sekarang hitung-hitungan di Jawa ya. Oke. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, ada Jogja lah ya. Oke, kita kesampingkan Jogja. Kita mohon maaf dengan Jogja ya. Tapi ini masalah matematika aja. Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, PDI ini kan. Ya kan? Walaupun sekarang sudah mulai tergerus. Jawa Barat. Oke. Kata siapa Anies Baswedan? Prabowo ini yang menang. Tapi bersaing lah antara Prabowo, antara PKS dan Gerindra kan bersaing. Iya, ini kan kita lagi main peta-petaan nih. Iya, baik. Jawa Timur. Ini Caimin katanya. Caimin.
Tapi PKB kan peringkat 2 kemarin 2019. Peringkat pertama. Dan bedanya agak tipis loh, Bos. PDI Perjuangan. Dengan PDIP bedanya tipis. Makanya ini oke lah. Ini Anies dan Ganjar. Iya, 50-50. Anies Ganjar, Prabowo Anies. Jawa Barat sama Jawa Timur kan. Jawa Tengah Ganjar. Ganjar kan? Ganjar, Anies sama ini jauh lah ya bedanya. Jauh. Udah Jawa Tengah nih Ganjar. Jawa Timur Ganjar Anies. Jawa Barat Prabowo Anies. Ya. Jakarta. Emangnya Anies dominan? Lu gimana, orang mantan gubernur di situ masih lu bilang nggak dominan? Tiga-tiganya nih ada suaranya gede-gede. Di antara 5 yang tadi, ya, yang Anies. Oke, yang Jakarta absen karena tiga-tiganya kuat. Yang menang ini cuma Banten. Banten siapa? Anies. Oh, padahal di situ kan ada kerajaan Atut gitu, di mana di afiliatnya kan Golkar. Makanya yang keduanya Prabowo. Oh. Anies Prabowo, Banten. Anies Prabowo Banten, Prabowo Anies Jawa Barat. Prabowo Anies Jawa Barat. Ganjar. Terus kemudian Jawa Timur Ganjar Anies. Tapi, Yogyakarta Anies tuh. Oh gitu. Jogja Anies tuh. Dan dari sisi itu ada nama Anies tuh, kecuali cuman di Jawa Tengah aja. Iya. Anies ada di Jawa Timur, di Jawa Barat, dan di Jakarta. Artinya Banten. Artinya apa? Anies ada di mana-mana. Iya. Tapi belum dominan kan? Iya. So artinya, itu setuju. Nah, so artinya masih jauh perjuangan. Saya kan pernah bilang, Anies Baswedan kalau mau menang, menangnya mesti KO. Lawan tuh sih. Ampun Pak, kagak bisa lagi. Mesti terkapar ya. Tapi kalau cuma angka doang, ini kan pemenang pemilu kan bukan tergantung rakyat Pak, tergantung yang ngitung. Tergantung yang hitung sama mesin hitungnya. Makanya kalau mesin hitungnya logaritmanya diatur, cap. Makanya mesti menang KO. Gitu. Ini kan main aman nih, Sulawesi Selatan. Besok Jawa Barat. Cek Jakarta dong nanti. Cek juga Jawa Tengah, cek Jawa Timur juga. Jadi pesan moralnya itu tetap harus waspada. Eling lan waspodo. Ya kan 50 juta orang. Itu kalau dikumpulin mah meludak, Bos. 1 juta kemarin katanya kan jutaan ya. Ya nggak tahu 1 juta 2 juta lah di Makassar. Ya emang banyak. Banyak, Bos. Oke. Ada sebenarnya yang juga menarik dan belum didiskusikan banyak, Bos. Orang-orang itu datang sendiri organik. Sementara yang lain-lain itu katanya harus pakai ya supaya datang ada biaya apanya, biaya itu. Ini organik nih. Sama aja Mas. Kemarin ada nggak berpengaruh itu. Ada door prize-nya juga itu. Nggak, door prize-nya iya. Cuman kan door prize-nya kalau door prize-nya helm saing dong dengan motor. Satu helm, satu motor. Satu umroh, satu helm kan beda, Bos. Ini Mas Boy ini ngebelain Anies banget kan. Enggak, maksud gua. Ada umroh sama motor dan ada cuma helm sama baju jaket. Oh, mungkin untuk melengkapi ya, karena udah dapat motor. Benar. Helm sama. Apapun itu, Pak. Nih, hasil surveinya Kedai Kopi. Nah. Lu survei Kedai Kopi disembunyikan terus sih, kan itu untuk publik. Kan biar penasaran. Oh, enggak gitu. Kalau penasaran kan PDKT-nya terus. Kalau udah dapet kan udah, nggak ada PDKT lagi. Apa sih? Apa tadi gue ngomong? Gini. Angka money politics Indonesia itu udah 40%. 40% itu yang mengambil uangnya dan memilih. Itu apa angka partisipasi? Money politics. Oh, money politik. Jadi wajar kalau kemudian gue dibayar, gue baru mau datang. Kita tuh udah ngeri-ngeri kapitalis juga lama-lama. Iya. Jadi itu Jakarta ya, angka Jakarta ya? Enggak, Indonesia tuh. Indonesia? 40%. Itu jadi maksud saya gini. Nah yang 30% lagi, ini yang paling bahaya. Dia ngambil duit, tapi dia nggak mau milih. Menurut Mas BW, di antara pendukung Anies yang kemarin hadir di Makassar, ada nggak yang kayak 30%? Dia ikut, jalan, rame, supaya dapat door prize-nya, tapi nggak milih. To be honest kan, setiap komposisi itu pasti ada. Pasti ada. Cuman kekuatannya mungkin loyalisnya lebih banyak. Nah, gitu makanya saya bilang, saya garis bawahi sekali lagi. 40-30, jadi cuma 30 yang loyalis ya. Terlena. Ya. Karena bisa saja, di antara orang-orang yang datang kemarin itu, cuma bercanda. Ya, jadi jangan terlena. Ada lagunya tuh. Ya. Terlena.
Aduh, jadi gitu Mas Ferry. Ini memang 19 Oktober pendaftaran. Jadi kalau ini ditayangkan 1 Oktober berarti ada 19 hari lagi menuju pendaftaran. Dan itu krusial buat critical periodnya ada 19 buat hari. Mas Anies dan Gus Muhaimin. Ya. Jadi saya setuju kalau kemudian Mas Anies harus daftar di hari pertama. Ya. Tadi kan Tadi kan kita baru ngomong gempa tuh. Terus tapi secara tersamar udah ngomong perjudiannya ya. Iya. Ada judi-judi di situ tuh. Jadi kalau tadi Pak Jokowi tiba-tiba belok gitu kan, itu ada perjudiannya itu kan, ada judi-judi di situ. Ya. Judi. Nanti kita diberantas. Iya. Oh, kalau judi online yang sekarang lagi diperhatian. Kalau judi politik belum bisa diberantas. Iya, itu susah tuh. Jadi sekarang ini kan sebetulnya pertanyaannya kenapa kok sulit betul buat Pak Prabowo dan Mas Ganjar mendapatkan itu pasangan ya. Tapi itu nggak boleh dibahas sekarang, Mas. Teman-teman, pasangan menjadi penting dan hari ini kita belum membahas pasangan. Ya. Ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.